Halo teman-teman, Eh, terima kasih sudah nonton video saya. Ini saya mau topik video hari ini saya mau membahas mengenai daging kultur. Jadi suatu jenis daging namanya daging kultur, di mana itu dibuat bukan dari apa namanya proses penjagalan atau penyembelihan ternak, tapi dari kultur jaringan. Ya, nah jadi sebelumnya saya terangkan dulu mengenai pengalaman saya sendiri. Jadi saya itu punya banyak teman-teman. Nah ini saya tunjukkan beberapa teman-teman saya. Ini teman saya ini namanya Jojo. Loh, ya ini fotonya ini. Ini Jojo tinggal di rumah saya. Kita satu kos bareng. Bersama istri saya, tapi Jojo ikut. Nah, ini juga sama. Ini juga teman saya, namanya si Iput. Nanti kapan-kapan kalau teman-teman mau lihat, saya bisa tunjukkan teman saya yang namanya si Iput ini. Dia senang sekali makan nasi gitu. Kadang-kadang kita makan nasi bersama si Iput ini. Nah, terus ada lagi ini teman saya ini. Ini bukan teman satu kos. Dia tinggalnya bukan di daerah sini, tapi di Jorong Betak. Ini namanya si Amigo. Amigo itu dia pinter nyanyi. Jadi waktu saya ulang tahun itu dia nyanyi buat ulang tahun saya. Nah ini videonya kalau teman-teman mau lihat videonya Amigo waktu menyanyikan lagu ulang tahun untuk saya itu ini ada QR code-nya silahkan. Atau nanti habis video ini nanti saya pasang di belakang ya, di belakang video. Nah itu ini teman saya. Nah terus banyak teman-teman saya yang lain. Ini teman saya namanya Kau. Ini teman. Ada lagi si Lele. Nah Lele itu panda. Lele itu anaknya papamanya panda juga, yaitu Kai Kai dan Cia Cia. Itu di sini ada panda tinggalnya di River Wonderland di dekat Mandai sana. Nah ini teman-teman yang lain banyak, ada si Peli, ada si Obit, ada si Rino, ada Jirap, ada Zep. Nah ini semua ini teman-teman saya. Kemudian mereka itu minta saya bikin video ini sebab mereka itu semua ketakutan. Mereka takut mau dimakan sama makhluk, nama makhluknya itu Homo sapien. Nah, jadi saya bikin video ini karena saya mau mencari cara bagaimana caranya supaya teman-teman saya ini jadi nggak dimakan oleh Homo sapien itu. Nah, jadi kalau saya sendiri nggak, saya itu dari tahun 91 itu sudah vegetarian. Ya, tahun 91. Jadi waktu itu, padahal sebelumnya saya doyan daging memang. Dulunya sebelum 91 itu, terus ada yang ngasih tahu, wah kamu kalau makan daging kasihan binatangnya. Jadi saya lihat, oh iya memang kasihan. Ya udah, jadi nggak makan daging tahun 91. Itu jadi ini saya baru apa namanya caranya ya saya makannya sayur. Nah kalau kita makan sayur itu jadi teman-teman yang dimakan itu jadi berkurang atau hampir nggak ada lah ya. Nah kalau tapi ada satu cara lagi kalau teman-teman yang masih makan daging itu eh, ada satu cara lagi ini baru ketemu tapi belum ketemu tapi belum dijual gitu ya.
itu namanya ada suatu jenis daging namanya daging kultur. Ya, daging kultur. Bahasa Inggrisnya cultured meat atau kadang-kadang disebut cultivated meat. Ya, nah jadi cultivated meat itu dagingnya dibikin dari kultur jaringan. Jadi dari binatangnya, misalnya sapi atau udang atau ikan, diambil satu sel, kemudian dikultur jaringan, terus dijadikan daging. Nah kalau dulu kan susah ya. Kalau sekarang itu katanya sudah bisa harganya sudah bisa ditekan sehingga market nanti kalau dijual itu bisa diterima oleh pasar katanya. Nah, jadi itu eh, tanggal 27 Oktober kemarin itu ada pamerannya di Singapura. Nama pamerannya Agri Food Tech Expo Asia. Nah, ini saya ini, jadi saya ke sana, saya cari informasi ya, bagaimana caranya ini supaya yang apa namanya, supaya daging yang dimakannya bisa berkurang gitu ya. Ya, jadi udah diterjemahkan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia namanya daging kultur. Nah, ini di Wikipedia ini ada QR code-nya juga kalau mau lihat ya. Nah, jadi saya video ini mau menceritakan hasil saya ke pameran itu, expo ini ya. Nah, jadi kalau untuk menghindari jadi seperti saya ini berusaha menghindari supaya daging yang proses penjagalan itu tidak ada atau berkurang. Caranya dengan sayanya sendiri makan sayur dan buah-buahan. Jadi kita usahakan tidak makan daging. Itu satu. Cara kedua ada lagi, kalau saya udah lama nggak terlalu perlu makan daging. Tapi untuk yang vegetariannya baru masih ada yang tidak puas kalau tidak makan daging. Nah, untuk teman-teman yang baru jadi vegetarian itu ada caranya, namanya plant-based meat. Jadi dagingnya bukan daging beneran, tapi daging bohongan, dibuatnya dari sayur, dibuatnya dari tumbuh-tumbuhan. Dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada, kita nyebutnya namanya mock meat atau daging palsu lah kalau bahasa Indonesia ya. Nah, itu rasanya oke, boleh, bisa dibilang mirip, tapi nggak terlalu mirip, ya, nggak terlalu mirip. Nah, kalau yang sekarang ini, mulai dari sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu itu, tiba-tiba produk plant-based meat itu banyak. Plant-based meat itu banyak. Jadi, dan rasanya dan kualitasnya itu bagus. Jadi udah sangat-sangat mirip rasanya dengan daging yang aslinya. Ya, ya sekali lagi kalau untuk saya itu nggak terlalu masalah ya, nggak terlalu masalah karena saya udah biasa kalau yang ya untuk vegetarian yang baru. Nah ini contoh yang paling populer ya, mungkin kalian tahu, mungkin nggak tahu, tapi oke, misalnya nggak tahu ya, itu namanya Impossible Meat. Itu banyak yang jual kalau di sini. Di Indonesia juga kelihatannya ada. Ada Beyond Meat, ada Beyond Beef. Ya, Beyond Meat itu perusahaannya, nanti produknya ada Beyond Beef, ada Beyond Burger, ada macam-macam. Nah, cara selama ini saya makannya dua macam ini. Ya, jadi makan biasa. Kalau masih pengen daging, kadang-kadang saya pengen merasakan daging, saya makan dari plant-based meat ini. Nah, tahun depan, semoga saja tahun depan produk yang jenis ketiga ini, cultivated meat atau daging kultur itu
bisa dijual ke pasar, ya. Jadi, oke, nanti saya terangkan. Jadi ini kalau satu video nggak cukup, jadi mungkin ada perlu beberapa video. Kalau yang plant-based meat udah banyak, ini nih, yang populer, ya. Coba nanti kalau misalnya teman-teman lihat video saya, silahkan, barangkali ada yang tahu merek-merek lain, ya. Ini ada plant-based meat, mereknya Quorn banyak, sering. Istri saya juga sering beli. Morning Star ini paling kuno, dari tahun 2000-an udah ada. Maple Leaf ini saya belum pernah. Gardein sering, banyak. Beyond Meat banyak. Emis saya belum pernah. Ini V-Bites lupa. Impossible Meat, sering ya. Ini Vegetarian Butcher itu baru, kayaknya baru tahun lalu. Kalau di Singapura, dia buka toko kecil di depannya Jurong Betak, bukan toko, jadi kayak restoran kecil, untuk diuji coba ke market, diuji coba ke pasar gitu. Saya pernah nyoba, enak, bener enak. Terus dia bikin, ya. Ini, nah yang ini cultivated meat atau daging kultur itu dari pameran Expo yang kemarin itu ini. Ini namanya Cell Meat. Cell Meat itu ada satu stand di sana di pameran di Marina Bay Sands. Itu ada stolnya kecil, terus dia nunjukin ininya nih. Dia nunjukin produknya. Mau nyoba nggak boleh, karena nggak keluar izinnya. Jadi belum, dia udah bisa bikin, tapi belum keluar izin untuk orang boleh nyoba. Perusahaannya dari Korea, namanya Cell Meat. Mungkin bahasa Koreanya apa? Mungkin yang ngerti Korea bisa bacanya ya kali ya. Ini kelihatannya tulisannya kayak gitu tuh, saya nggak bisa baca. Ya, oke. Kalau yang bisa baca Korea silahkan ditulis nanti di komentar. Ini, nah, ini website aslinya. Nah, saya waktu di pameran itu kelihatannya dapat informasinya dari Ibu Kim Hee-jung, ya. Jadi mereka datang, terus menunjukkan ini ada stand-nya kayak gini. Nah, terus ini contoh udang. Mereka produknya cuma satu, daging udang. Daging udang. Udangnya namanya Dokdo Shrimp. Ya, coba saya cari Dokdo Shrimp. Ini Dokdo Shrimp. Tapi ini mainan mereka bawa. Coba saya cari Dokdo Shrimp ya. Katanya terkenal. Dokdo Shrimp itu, jadi udang dari Pulau Dokdo katanya. Terus dijual keluar Korea, terus jenis udang yang begitu katanya laku, banyak penggemarnya. Ya mungkin ya. Kalau saya sih ya nggak tahu karena belum pernah, udah lama nggak makan daging. Ini aslinya begini. Nah, bagusnya yang Cell Meat ini, mereka tidak pakai serum FBS atau FBS. FBS itu adalah Fetal Bovine Syndrome. Tapi kalian tulisannya gimana ya? Atau saya tulis dari sini ya. FBS. Ini FBS. Bovine Serum. Ya. Jadi serum dari janin sapi. Nah, ini
mereka nggak pakai si PT Cellmeat ini. Fetal bovine serum itu jadi biasanya untuk bikin daging culture itu perlu serum dari janin sapi. Nah, proses mengambil serumnya itu bikin sakit sapi. Jadi kalau saya nanti kalau misalnya mereka masih pakai FBS ya nggak mau ya makan dagingnya, nggak mau makan daging kulturnya ya kan. Saya berusaha menghindari supaya binatangnya jangan tersiksa gitu ya. Jadi kalau mereka sapinya jadi tersiksa karena ini ya sayanya nggak mau juga dong. Nah jadi mereka bisa bikin sintetis namanya CSF Cellmeat Serum Free A1. Jadi mereka berhasil nggak pakai FBS. Kelihatannya yang lain juga banyak yang berhasil yang nggak tanpa bisa bikin daging tanpa FBS itu, ya. Nah, jadi selain ini ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga yang membuat cultivated meat atau daging kultur ini di pameran itu. Jadi nanti video-video berikutnya nanti saya akan tunjukkan banyak ada yang bikin daging stick, bikin stick di print pakai 3D printer. Oke, nanti di video selanjutnya. Terus ada lagi yang daging ikan, ada yang jadi itu ada yang perusahaan Singapura, ada 2, terus ada perusahaan dari luar negeri. Nah, oke, jadi silahkan komen di bawah. Kalau menurut saya sih ya bagus ya kalau seperti saya ini, sayanya sampai sekarang itu vegetarian. Nah, nanti kalau misalnya daging ini keluar, mungkin saya disebutnya bukan vegetarian ya, karena makan daging lagi. Tapi meskipun jenis dagingnya daging ini ya, tapi mungkin secara teknis disebutnya daging. Jadi bukan vegetarian. Tapi dari sudut pandang saya sebagai vegetarian yang tidak mau menyakiti binatang itu ya, ini saya bisa menerima ini. Ya, silahkan kalau misalnya ada yang punya pandangan lain, mungkin dari teman-teman ada yang vegetarian, silahkan disebutkan pandangannya di bawah. Apa sebaiknya daging kultur itu dimakan atau jangan, atau diproduksi atau jangan, dan lain-lain. Ya, oke, begitu dulu videonya. Nanti habis di belakang video ini nanti saya pasang video tadi, videonya Amigo, sama videonya, sama video saya waktu interview dengan, ya bukan interview ya, ngobrol-ngobrol dengan Ibu Kim ini ya. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. According to our tester, as you see here, our video. So dokdo is the type of shrimp in Korea. Dokdo shrimp can be caught in Dokdo Island, which is farthest away from the east. So it's one of the specialty food. Oh, so it tastes different from other shrimp. Yes, that's right. It's more sweet, and texture-wise, it's more plump. And the size is quite Just big. about the same. Yeah. So you're going to sell next year? Should be. We're hoping for it. Because Korean government haven't set the rules and regulations. So if you can, we are waiting for that. So if you're allowed, you're going to sell it here. Okay, thank you. Next year, yeah. Maybe you can see our meat in Singapore. Yeah. Okay, I'll check your website later. Thank you. Sure. Thank you. Hi there, my name is
Christina from Jurong Bird Park, and this is Amigo, our yellow-napped Amazon parrot. So Amigo here is a star at our high flyer show where he loves to sing birthday songs for our audience. So I've heard from Velika, Iput and Jojo that you are celebrating your birthday today. So Amigo here has a little surprise just for you. But Amigo, take it away. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Cecile. So together with Velika, Iput and Jojo, we hope that you have enjoyed this little message and brought a smile to your face. Now we hope you have enjoyed it because your support helps us to continue what we do in protecting wildlife both in our parks and also our wild habitats. So now our parks are reopened, so we hope that you will come on down to visit Amigo and all of us right here at Jurong Bird Park. So once again, happy birthday to you, and I'll see you at the wild side soon. Bye bye.